Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalin kami dari program studi gizi Universitas Negeri Medan. Nama saya Sondang Dea Farah. Saya Mas Ripa Hanum. Saya Putri Weninta Sembiring. Baiklah, di video ini kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan dan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih cara pengolahan pangan dengan metode pengasapan. Nah, di mana dalam proses pengasapan ini kami menggunakan ikan sebagai bahan dasarnya. Hal utama yang harus kita ketahui pada dasarnya adalah definisi dari pengasapan. Apa sih pengasapan itu sebenarnya? Nah, jadi pengasapan adalah salah satu proses pengawetan yang menggunakan asap, di mana didapatkan dari proses pembakaran kayu bakar dan zat organik lainnya. Nah, apa sih tujuan dari pengasapan ini? Pengasapan ini bertujuan untuk menghasilkan aroma dan pengawetan makanan dari pembusukan secara cepat. Nah, jadi pembakaran tanpa api akan menghasilkan banyak uap dan panas yang cukup untuk mengurangi kadar air pada daging ataupun ikan yang dipakai untuk bahan pengasapan. Asap akan melapisi permukaan daging atau ikan yang akan dipakai serta akan memberikan cita rasa yang khas pada daging dan ikan yang akan dipakai. Dan pengasapan ini ikan atau daging yang dipakai sebelumnya harus dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci, lalu akan direndam dengan air garam selama 20 menit. Setelah itu baru dilakukan pengeringan. Setelah pengeringan lalu masuk ke tahap pengasapan. Dan pengasapan dilakukan dengan menggunakan suhu sekitar 60 derajat Celcius yang dapat menghambat terjadinya reaksi enzimatik di dalam bahan makanan yang diasapi. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengasapan juga loh. Di antaranya adalah yang pertama, jenis bahan bakar, yang kedua, kadar air kayu pengasapan, yang ketiga, kepekatan asap, yang keempat, suhu, yang kelima, kelembapan. Nah, mau tahu kan bagaimana cara pembuatannya? Berikut videonya. Sediakan garam, tuangkan 8 sendok makan garam ke dalam air. Wadah yang telah diisi oleh air. Setelah 8 sendok, aduk hingga garam larut dalam air. Setelah garamnya larut, lalu masukkan ikan yang telah dibersihkan tadi ke dalam larutan air garamnya. Direndam, tunggu sampai 20 menit. Setelah ikan dimasukkan ke dalam air yang berisikan garam yang telah dilarutkan, lalu diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita masuk ke tahap pengeringan. Nah, setelah dilakukan proses penggaraman dan pembersihan seperti ini, kemudian ikan yang sudah digarami akan dijemur di terik matahari. Nah, setelah itu dilakukan penjemuran di terik matahari, di mana 5 jam sekali. Ikan harus dibolak-balik seperti ini agar pengeringan pada ikan merata secara keseluruhan. Nah, untuk proses pemanasan di sinar matahari seperti ini bisa dilakukan selama 1 hari. Nah, setelah ikan dikeringkan, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pengasapan. Kemudian ikan yang sudah dikeringkan dimasukkan ke dalam alat panggang seperti berikut. Kemudian siapkan bahan bakar menggunakan sabut kelapa. Kemudian nyalakan api sampai terbentuk bara. Kemudian ikan diasapin selama kurang lebih dari 1 jam. Selama proses pengasapan diupayakan jangan sampai terbentuk api karena hal tersebut akan mempengaruhi mutu produk ikan asap yang dihasilkan. Berikut hasil setelah 1 jam lebih pengasapan. Kemudian setelah selesai pengasapan maka ikan asap dikeluarkan dan didinginkan. Terima kasih. Nah, itu dia tadi proses pembuatan dari ikan asap.
Untuk kandungan gizi per 100 gram ikan asap ini mengandung 117 kilokalori energi, 4,3 gram lemak, 784 gram natrium, dan 18 gram protein. Namun, kandungan gizi pada setiap ikan asap ini berbeda-beda, tergantung pada faktor internal dan eksternalnya. Faktor internalnya apa aja sih? Yang pertama adalah jenis ikan, umur ikan, dan fase reproduksi pada ikan. Sementara pada faktor eksternalnya adalah habitat ikan, ketersediaan pakan ikan, dan kualitas perairan ikan. Untuk nilai organoleptik sendiri dilihat dari jurnal menyatakan bahwasanya nilai kenampakan ikan yang terbaik adalah pada pengasapan 7 jam. Karena kandungan protein tubuh ikan yang tinggi akan menghasilkan warna kuning keemasan pada ikan asap. Sebaliknya, kandungan lemak yang tinggi akan mengakibatkan warna coklat kehitaman pada ikan asap. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nilai kenampakan, bau, rasa, tekstur, dan juga komposisi kimia akan berpengaruh secara nyata terhadap lamanya proses pengasapan. Sekian video yang dapat kami tayangkan terkait dengan pengolahan pengasapan pada ikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.